Halo, di sini saya akan mempraktekkan aplikasi turnamen administrator. Aplikasi turnamen administrator ini digunakan untuk mengadministrasi turnamen pencaksilat, khususnya untuk tapak suci. Nah, apa aja sih menu yang disediakan oleh aplikasi ini? Oke, aplikasi ini itu menyediakan satu multi pertandingan. Artinya ketika kita suatu daerah itu nanti akan membuat account. Nah, account itu digunakan untuk membuat pertandingan. Ya, dalam satu account itu dapat membuat banyak pertandingan. Artinya ketika di suatu daerah, misalnya kalau saya di PDTS 01 Yogyakarta itu setiap tahun mengadakan acara rutin pertandingan turnamen itu satu kali ya. Nah, artinya setiap tahunnya itu kita mengadakan acara rutinan itu bisa dibuat di create turnamen itu ya. Misalnya turnamen 2013, 2014, 15, 16, nah seterusnya nanti bisa ditampung di aplikasi ini. Kemudian dalam satu pertandingan yang kedua itu dalam satu pertandingan itu kita menyediakan banyak menu. Artinya di satu pertandingan itu ada apa aja sih? Kita analisa. Yang pertama ada ketua pertandingan. Nah, ketua pertandingan. Kemudian yang kedua ada wasit 1 sampai 5. Kemudian ada live scoring ya, live scoring. Kemudian ada bagan, kemudian ada table bagan sama itu ya pesertanya ya, penampung peserta itu ya. Oke. Yang pertama alurnya seperti ini. Ketika kita mengadakan suatu pertandingan, jadi nanti kita share linknya ya, link berbentuk form. Jadi kita share linknya, kemudian ketika link itu dibuka nanti akan langsung memperlihatkan form websitenya. Nah, nanti tinggal mengisi di situ. Isinya apa aja sih formnya itu? Isinya ada nama, ada kontingen, kemudian ada jenis kelamin atau dia akan mengikuti kelas A, B atau ABC, putra atau putri gitu ya. Nah, kemudian dari situ nanti ketika technical meeting dikoreksi semua. Oh ya, setelah datanya disubmit nanti datanya akan masuk ke database ya. Jadi sebagai pengada yang mengadakan acara itu tidak perlu memindahkan dari form 1 ke form yang lain atau memindahkan ke laptop yang lain. Nanti datanya langsung kita simpan di database. Nah, setelah itu ketika di technical meeting nanti akan dikoreksi setiap kelas. Jadi kontingen mana yang belum masuk atau pesilat mana yang belum masuk di daftar itu nanti bisa dimasukkan. Nah, setelah itu setelah bagian itu selesai, nanti kita akan mengadakan lagi random ya, karena technical meeting itu nanti kan kita bertemu kemudian mencocokkan pertandingannya gimana, kemudian kita mendapatkan jadwal pertandingannya atau bagannya ya. Nanti bisa sekalian dibuat di situ, tinggal kita klik aja. Nah, setelah di situ nanti barulah masuk pertandingan. Oke, langsung saja kita praktekkan ya, daripada banyak fafifu langsung aja. Nah, ini pertandingannya. Di sini bisa kita lihat nanti ketika kita setelah mendaftar nanti kita akan dikirimi email dari aplikasi ini ya. Misalnya saya akan mendaftar dengan nama Laka ya misalnya. Kemudian email saya ini, kemudian saya akan mendaftar. Oke, kita lihat, kok belum masuk ini. Wait. Nah, kita akan welcome Zilog aplikasi ini dikembangkan. Oke. Ini pada jam 22 ya.
barusan. Kemudian itu nanti kita langsung masuk ke profil aja. Nah, setelah itu kita tampilkan 0. Nah, jumlah murid ini mungkin nanti di suatu cabang daerah nanti ada muridnya, nanti ini bisa diperbarui lagi. Ini baru saya setel dengan dummy data. Rencananya akan sekalian menghandle jumlah murid dalam satu apa namanya sih, kalau di TS itu dalam satu cabang atau dalam satu daerah atau wilayah ya. Mungkin di perguruan lain nanti beda namanya. Oke, kemudian kita langsung aja create logonya ya. Create logonya, kemudian kita tambahkan nih. Oke, tambahkan pertandingan. Nama kejuaraan apa? Misalnya kita namakan MFC Extra 5, lokasinya mana nih? Jakarta. Atau nanti bisa di detail alamatnya mana ya. Misalnya di gedung apa, di di Hal UNY atau di mana, itu nanti bisa ya. Monggo silakan aja di custom gitu. Kemudian submit. Berhasil menambahkan MFC eksternal. Oke, kemudian kita tutup. Oke. Ya, ini sudah masuk MFC eksternalnya. Kemudian kita klik. Oke, di sini kita ada banyak nih, ada ketua, ada wasit 1, wasit 2. Ada ketua, wasit 1, wasit 2, wasit 3. Nah, di semua ini nanti akan terhubung dalam satu server ya. Oke, langsung saja kita akan mengadakan formnya dengan misalnya kita kasih nama P1, kontingennya Jateng, laki-laki, APA. Kemudian kita submit. Nah, berhasil menambahkan P1A Jateng. Oke, hilang, kita nambahkan lagi P2 Jateng. Kemudian di APA misalnya nih, kemudian lagi ada P3, ada Jateng, ada APA misalnya. Oh ya, ganti dong, Jatim APA, ada P4, ada Yogyakarta dong ya. Yogyakarta laki-laki, ada APA. Kemudian kita submit. Oke, ini 4 nih ya. Kemudian kita masuk ke profil lagi. Oke, kemudian 4 ini kita klik. Oh ya, di sini akan langsung apa namanya di sini akan otomatis menambah ketika jumlah pesertanya update. Kemudian kita masuk, setelah ada form kita masuk ke random. Nah, ini ada random, ada Jateng, Jatim, Yogyakarta, benar ya yang sudah kita tadi. Kalau kita pindah ini nanti jadi kosong, CPA kosong, di EPA kosong. Nanti kalau kita isi ada lagi. Kita untuk praktek di APAD nya dulu kita random ya. Awalnya ini kita random, berhasil mengacak. Kemudian kita create. Nah, kalau sudah kembali seperti semula berarti sudah ada. Kemudian kita masuk ke bagan. Oke, bagannya langsung otomatis kebuat ya, urutannya 4, 2, 1, 3, tidak seperti yang tadi. Kemudian kita ingin menambahkan lagi nih, misalnya ini kenapa sih ini, nanti kita hilangin lah. Oke, kita menambah lagi nih jumlah, misalnya kita aur aja dulu ya. Oh ya, misalnya ada P1 ya di satu kontingen itu yang sama. Misalnya di APA tadi kan APA nya sudah ada P1 ya, nanti nama sudah ada gitu ya, ada notifnya. Kemudian kita taruh di BPA aja dulu. Berhasil menambah. Kemudian lagi P2 kontingennya Jateng, kemudian ada di BPA, berhasil menambah. Ada P3 Jateng laki-laki, ada BPA. Nah, misalnya kelas B nya kita buat 3, kelas C nya kita buat 8 lah bisa, atau
di atasnya 4 ya. 1 Jateng misalnya laki-laki ada CPA 1, P2 Jateng laki-laki CPA, P3 Jateng laki-laki CPA, P4 Jateng laki-laki CPA, baru sampai P4, kemudian kita tambahkan P5 Jateng, kita isi lagi CPA. Oke, P6 Jateng, kita isi CPA. P7 Jateng, kita isi CPA. P8 Jateng, kita isi CPA. Oke, P8. Oke, sudah kita cukupkan. Nanti ini masih bug ya, nanti kita hilangin dulu ya. Pesertanya sudah nambah 15 ya, 4 kelas C, 3 kelas B, kemudian ada berapa tadi kelas A, 4 kelas A, 3 kelas C, dan sisanya kelas C. Kita masuk ke random Oke, lukit ada 3, CPA nya ada 8. Kita random yang B. Oh ya, kita lihat dulu nih. Jakarta, kita lihat di bagan ya. Ketika kita select B, tidak ada bagan karena kita belum membuat bagannya ya. Bagannya belum kita buat nih. Kita masuk lagi nih. Kita ke random, kita BPA. Jadi prosesnya kita random dulu nih ya, 231 321 231 ya. Oke, si 231 urutannya kita create tabelnya. Nah, ini sudah kembali, jadi sudah berhasil kita post, kemudian kita pindah ke C. Nah, kalau banyak, semakin banyak randomnya semakin random nanti. Nah, tinggal kita pencet kesepakatan mau di random berapa kali ya. Create table. Oke, sudah kembali, berarti sudah berhasil mengepostnya. Kita masuk ke profile, si bagannya, boom, 231. Oke, ini kosong kenapa? Jadi ini pertandingannya itu nanti kan orangnya ganjil nih, kita otomatis menambahkan 1 buah ketika 3, berarti kan di bawah 4 itu nanti kita tambahkan 1. Kalau misalnya ada peserta 7 nih, di bawah 8 berarti tambahkan 1. Kalau pesertanya 6 tambahkan 2 gitu. Baris kosongnya ini berarti ini otomatis masuk langsung ke kuning sini ya, gitu. Langsung kita masuk ke C nya. Nah, kalau C langsung banyak nih, random kan, P7 P1 P4 P3 P8 P5 P2 P6, tergantung ketika kita tadi merandomnya seperti apa gitu. Oke, nah setelah itu kita masuk ke bagan nih, mana nih, mana ini, masuk ke live score deh. Oke, di live score ini nanti semuanya berlangsung secara real time ya. Jadi ketika wasit 1 mengepus, nanti langsung masuk ke wasit 1 gitu. Wasit 2 langsung masuk ke wasit 2, wasit 3 langsung masuk ke wasit 3. Oke, misalnya kita copy dulu nih misalnya. Oke, nah, kita drop di bagan baru.
kemudian kita back, kita masuk ke wasit nih. Oh jangan yang ini aja ke wasit. Begini bahkan live score nih. Masuk ke profile wasit 1 nih misalnya. Nah ketika dia mengenter wasit 1 nanti akan masuk ke sini. Ini kan babak 1, berarti nanti dia akan masuknya ke sini nih. 1 kita enter 10 masuk ke wasit 1 ya, yang biru nih 10 masuk ke wasit 2. Oke, ini berlangsung secara real time karena kita menggunakan engine socket IO ya. Jadi socket IO itu real time engine-nya. Ini kalau misalnya kita gunakan HTTP tidak bisa seperti ini ya. Gitu. Tambah 20 nih. Jadi 30. Tambah 10 nih. Oke, itu baru di wasit 1. Misalnya kita pindah ke wasit 2 nih. Wasit 2 20 50 kurangi 10 40. Oke, yang biru 10 kurangi 5, kemudian tambah 30. Oke, 35 gitu, dan seterusnya ya. Jadi modelnya seperti itu. Mungkin aplikasi ini baru berapa persen ya, kalau saya kira itu masih ada sedikit bugnya ya, mungkin baru 80% ya. Tadi muncul terus karena ada beberapa yang belum, nih tinggal satu jadwalnya ini ya. Nanti saya pikirkan algoritmanya untuk membuat jadwal ini dulu ya, untuk live scoring bahkan random tampung peserta. Oh ya, ini belum. Oke, ini tampung pesertanya kita bisa lihat. Misalnya kita lihat A gitu ada 4, kita lihat B ada 3, kita lihat C ada 8. Nah gitu dan seterusnya, nanti bisa seperti itu. Oke, nanti bisa membuat misalnya ini kejuaraan tahun lalu nih, kita mau buat lagi nih. Oke, kita buat lagi nih MFC eksternal 6 nih, lokasinya ya Mualim ini itu nama sekolah saya ya gitu. Oke, kita lihat. Oke, MFC eksternal 6 dapat ditambah. Kita lihat pesertanya nih. Wah, kosong pesertanya. Jadi pesertanya itu kosong karena belum ditambah. Meskipun satu account nanti beda peserta. Itu pesertanya ini 15, pesertanya yang ini 0. Itu. Oke. Mungkin baru itu sih dari aplikasi saya. Oh, tadi ketika kita mendaftar nih langsung di push ke sini kan. Nah, jadi ketika kita daftar, misalnya kita nih kita daftar, saya hapus dulu email saya hapus dulu nih user. Oke, kita hapus dulu nih emailnya nih, kita register. Oke, Laka namanya Laka, kemudian nanti kita akan disuguhi email dari aplikasi kita. Mana nih, belum masuk emailnya. Oke, ini emailnya sudah masuk ya. Gitu. Mungkin itu aja sih. Saya masih mikir ini tulisannya apa ya yang cocok kayak gitu. Oke, sekian, semoga bermanfaat bagi umat dan bangsa ya. Terus berkarya, salam berkarya.